Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tetap ya, saya doakan terbaik buat kawan-kawan semua. Semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun 2023 ini dan bisa membahagiakan kedua orang tua kalian serta anak istri kalian. Bagi kalian yang sudah berkeluarga, bagi yang masih jomblo, untuk mencari pendamping hidup, semoga kalian diberi yang terbaik teman-teman ya, dan sesuai kriteria kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, di mana sebenarnya di sini keadaannya ya untuk Bitcoin memang mengalami koreksi, tapi ada beberapa aset yang sudah recover tipis-tipis, meskipun di sini memang didominasi dengan warna merah yang merona-rona teman-teman ya, bisa dikatakan seperti itu karena memang faktanya seperti ini gitu ya kan, hampir merata mengalami minus. Nah, tapi di sini ada sedikit kabar yang cukup bagus buat para pemain micin ya, buat para pemain kripto micin. Sebenarnya bukan hanya pemain micin teman-teman ya, pemain kripto lah intinya seperti itu. Ada sedikit kabar bagus perihal mungkin ini yang akan menarik harga daripada aset-aset lainnya teman-teman. Langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi ini dikutip dari YouTube ya teman-teman, di mana jutaan bisnis sekarang dapat menerima Shiba Bitcoin untuk menembus di area 30.000 US dollar. Mark Kaiser mengatakan Shiba Metaverse Advisor bertemu Paramount Futurist Crypto News dikites oleh YouTube. Oke. Jadi kita berbicara teman-teman bukan hanya Shiba, kita fokusnya bukan hanya ke Shiba ya. Kalau kita berbicara Shiba, memang dia kemarin yang kita bahas teman-teman, Shiba Inu ini diterima gitu ya, jutaan bisnis sekarang dapat menerima pembayaran via Shiba Inu ya kan, kurang lebih seperti itu. Tapi kita berfokus terhadap harga Bitcoin yang akan menembus ke 30.000 US dollar. Nah, ketika harga Bitcoin ini benar-benar bisa menyentuh di area 30.000 US dollar, maka seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman, ini akan berdampak positif kepada altcoin. Kenapa? Karena di sini akan ada peningkatan harga terhadap altcoin ya, mengingat Bitcoin ini adalah dedengkotnya atau sesepuh daripada cryptocurrency, di mana ini adalah eyang sepuhnya kripto ya. Ketika eyang sepuh kripto ini mengalami kenaikan, ya otomatis anak cucunya juga akan ikut mengalami kenaikan ya. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika Bitcoin ini terkena flow meler teman-teman, altcoin lainnya juga mengalami hal yang serupa, meskipun ada beberapa aset yang cenderung melawan arus karena ada event-event tertentu, tapi itu nggak akan bertahan lama dan kenaikannya itu pun nggak akan maksimal. Beda cerita event tersebut jika dilakukan dengan keadaan market yang benar-benar kondusif, keadaan market bullish, ya kenaikannya akan maksimal. Oke. Jadi di sini ada beberapa poin ya. Shiba Inu sejuta bisnis sekarang dapat menerima Shiba. Oke, kemarin kita sudah bahas Bitcoin menembus di area 30.000 US dollar, kata Mark Kaiser membanting CC dari Binance. Ini alasannya. Jadi ada beberapa alasan. Kita berfokus ke sini teman-teman ya. Kenapa? Karena saat ini gini ya, udah ada 4 bank ya, 4 bank saat ini teman-teman yang memang sedang tenar, itu 3 bank ya yang sudah mengalami bank run. Tapi saat ini teman-teman, sebenarnya sejak Januari itu sudah ada yang dimana bank ini teman-teman membatasi penarikannya oleh usernya, dibatasi ya, sehari hanya bisa narik sekian. Sudah mulai bank run dari bulan Januari kemarin. Oke, jadi totalnya sebenarnya ada 4 bank. Nah, tidak menutup kemungkinan dari bankrotnya si bank-bank ini nanti bisa menyeret bank-bank kecil juga teman-teman, seperti itu. Maka dari itu kemungkinan besar era adopsi Bitcoin, era perpindahan Bitcoin, era blockchain ini akan mulai terbentuk secara pelan-pelan. Nanti kedepannya juga akan mengalami kenaikan harga. Intinya apa? Mental dijaga, kuat bertahan. Kurang lebih itu. Kalau kita nggak kuat bertahan, ya otomatis kita akan mengambil sistem cut loss ya. Karena apa? Semua proses kekayaan orang itu membutuhkan proses. Oke. Dalam di sini ya teman-teman, dalam tweet baru-baru ini mantan pedagang dan benteng Bitcoin Mark Kaiser berbagi bahwa mengharapkan Bitcoin melampaui level 30.000 US dollar. Postingannya berbunyi, ketika Bitcoin menembus di area 30.000 US dollar, celana pendek CC Binance mulai memukulnya dengan buruk. Nah, para lebih
Paras lebih keras, Dengs, apa yang dimaksud Kaiser dengan menyebut kepala Binance Changpeng Cici dan celana pendek? Nah, miliknya bisa jadi merupakan likuidasi besar-besaran yang dilakukan oleh bursa kemarin karena Bitcoin melonjak atas level 26.000 per data on-chain. Kripto senilai 99,9 juta diakuisisi oleh Binance dengan 77,38%. Di antaranya adalah posisi pendek atau mengambil short ya. Jadi Binance mengambil short, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang benar-benar harganya bisa menyentuh di area 30.000, ya otomatis akan terkena likuiditas ya otomatis Changpeng akan mengalami kerugian yang besar. Tapi kita aminkan saja teman-teman, ketika harga Bitcoin bisa menyentuh ke 30.000 US dollar, kita nggak usah berpikir terhadap Changpeng Su itu udah orang kaya. Kita berpikir terhadap diri kita dan rekan-rekan kita pemain retail, karena di sini kita akan berpotensi mendapatkan cuan ketika memang benar-benar kita ngambil harga dasar ya. Nah, mungkin untuk pembunuh mendekat Bitcoin itu bisa terletak pada indeks harga konsumen IHK Februari yang dirilis telah melihat penurunan inflasi dari 6,4% menjadi 6,0% pada basis YoY selama Januari seperti yang dipikirkan oleh para ekonomi. Nah, kemarin kelonjakan harga sampai ke 26.000 something teman-teman untuk Bitcoin itu karena ada rilis data CPI ya teman-teman, di mana memang sesuai spekulasi gitu ya berada di area 6,0%. Nah, tidak menutup kemungkinan ini nanti ketika memang harga Bitcoin naik, ya tentu saja akan menarik aset-aset micin seperti Shiba, Baby Doge, Loans ya, dan Price. Masih banyak aset micin lain yang akan terkena imbasnya ikut naik. Ya mungkin kayak Cardano, Polygon Matic, Solana ya, Ethereum dan berbagai aset-aset besar lainnya juga akan mengalami hal yang serupa. Mereka juga akan mengalami kenaikan. Jadi intinya yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah kita benar-benar harus bersabar, karena di sini kemungkinan besar era blockchain akan segera hadir. Kenapa? Karena seperti yang dibilang, perbankan katanya adalah tempat teraman, tapi nyatanya bisa bangkrut ya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman era adopsi blockchain nantinya akan segera terjadi. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ketika era blockchain terjadi, ya kita nggak akan ada yang tahu seberapa banyak Bitcoin akan naik dan seberapa banyak altcoin akan naik. Ya pastinya akan naik tinggi. Oke. Jadi buat teman-teman semua, intinya tetap bersabar. Kita nikmati aja prosesnya untuk menjadi orang kaya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap semangat teman-teman semua, kurangi sambat ya. Dan semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun ini, bisa menjadi kebanggaan keluarga kalian tentunya, dan apa yang kalian harapkan tetap ya bisa terwujud. Dan yang tidak lupa adalah salam sangkuters dan salam setang bunder. Oke, mantap jiwa.